Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Arif dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saza Taqwa Zaratustra, NIM 17 05 52 00 54. Mata kuliah Audit Investigasi kelas A2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Profesi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Yang pertama saya akan bahas yaitu kasus yang berkaitan dengan kecurangan. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus kecurangan di PT Persero Waskita Karya. Hasil laporan keuangan ini berjalan sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini, seperti manipulasi laporan keuangan, overstage, penggelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 KAP. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan pada tahun 2004 sampai dengan 2008, ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi penggantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan keuangan tahun 2008 diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar rupiah. Nilai tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai 3 miliar. Sampai dengan akhir 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian di Jambi. Nilai kontrak sebesar 33 miliar 998 dan PT Waskita Karya mengakui pendapatan kontrak dan progres tersebut sebesar 2 miliar. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005. Tahun 2005, nilai aset PT Waskita Karya adalah sebesar 1,6 triliun dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya tercatat pada tahun 2008 oleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi PT Waskita Karya harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Salah satunya yaitu melakukan restrukturisasi. Perusahaan ini memiliki prospek yang lebih baik ke depannya apabila perusahaan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dampak dari kasus fraud tersebut yang pertama adalah menjatuhkan citra BUMN yang selama ini kita anggap bahwa BUMN sudah menerapkan manajemen yang cukup baik. Yang kedua, mengurangi kepercayaan investor yang akan membeli saham PT Waskita Karya.
Yang ketiga, menambah panjang deretan perusahaan Indonesia yang melakukan fraud, dan hal tersebut menurunkan citra Indonesia dalam manajemen perusahaan. Yang terakhir, pandangan negatif orang terhadap adanya kerjasama antara auditor perusahaan yang diaudit. Padahal tidak semua auditor melakukan hal tersebut dan banyak auditor yang mempertahankan integritas dan ketentuan-ketentuan lainnya. Saran atau rekomendasi agar kasus serupa tidak terulang. Yang pertama, membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan pada seluruh aturan baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah dalam merekrut karyawan harus memilih yang berintegritas dan memiliki moral yang baik, dan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan. Yang keempat adalah melakukan review atau evaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Yang kelima adalah corporate governance yang dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance melakukan budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian kewenangan. Yang keenam adalah transaction level control process yang dilakukan oleh auditor internal. Pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah mendapatkan otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian. Rekomendasi yang ketujuh adalah investigasi yang dilakukan auditor forensik. Dalam peranannya, auditor forensik yaitu menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tindakan kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan atau pelanggaran besar yang berbentuk kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Yang kedelapan adalah penyusunan standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa, baik untuk jabatan fungsional maupun struktural, ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi tanpa adanya pengecualian yang tidak masuk akal. Yang kesembilan adalah diadakannya tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk terpilih. Akuntabilitas dan transparansi setiap proses bisnis dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi. Penyelesaian kasus fraud di PT Waskita Karya. Manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu tindakan pidana yang dapat merugikan orang banyak. Selain itu juga akan mencoreng nama baik perusahaan. Dalam manipulasi suatu laporan keuangan pasti akan melibatkan seorang akuntan publik. Pengauditan yang dilakukan oleh akuntan publik diharapkan dapat menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, bukan malah membantu perusahaan untuk melakukan kecurangan atau sampai membantu menutupi terjadinya kecurangan di dalam perusahaan. Pada kasus ini juga melibatkan para auditor internal dan eksternal pada PT Waskita Karya. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai dengan 2007. 2 direksi Waskita yang dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Tri Atman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kiming Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Ini merupakan kasus kriminal yang harus diselesaikan di pengadilan guna mendapatkan sanksi hukum. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait sanksi kepada akuntan publik yang digunakan terlibat dalam
penilaian laporan keuangan waskita. Berdasarkan surat yang diajukan Menteri BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan PT Waskita Karya tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori Diamond. Pada tahun 2004, muncul sebuah teori fraud yang diperkenalkan oleh Wolff dan Hermansen. Teori yang mereka temukan dikenal dengan fraud diamond theory. Teori fraud diamond merupakan penyempurnaan teori fraud triangle. Menurut Wolff dan Hermansen, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencapai kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang mencari akses masuk untuk melakukan fraud, tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan fraud. Tetapi, orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat dan mendapatkan keuntungan maksimal. Berikut 4 elemen fraud diamond theory. Yang pertama adalah insentif. Insentif merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan seperti keserakahan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah opportunity. Opportunity adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity dapat terjadi karena adanya kekurangan terhadap organisasi dan juga karena seorang founder atau orang-orang yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan sistem-sistem yang ada. Yang ketiga adalah rationalization. Rationalization adalah kondisi di mana founder atau pelaku kecurangan mencari suatu kebenaran terhadap tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat. Dan yang terakhir adalah capability. Capability merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindakan kecurangan. 5 komponen struktur pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga aktivitas pengendali, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah pemantauan. Komponen yang pertama adalah lingkungan pengendalian, menetapkan suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari sekitar. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian memiliki 7 komponen. Yang pertama adalah integritas dan nilai-nilai etik. Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai-nilai etika di antara semua personil dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lainnya harus yang pertama mengomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun melalui pernyataan kebijakan tertulis. Kode etik berperilaku bahwa hal yang sama diharapkan dari mereka, bahwa setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui atau mungkin akan terjadi kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi, dan bahwa pelanggaran akan dikenakan denda. Yang kedua, memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral yang kurang baik, yang telah mengakibatkan mereka tidak memperdulikan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan insentif dan godaan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum atau tidak etis. Komponen yang kedua adalah komitmen pada kompetensi.
Untuk mencapai tujuan entitas, personil pada setiap tingkatan dalam organisasi harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk pengembangan kompetensi tersebut. Dan yang ketiga adalah falsafah manajemen dan gaya pengoperasian. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh organisasi. Sedangkan gaya operasi menentukan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. Tindakan, sikap, dan pendekatan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen sangat mempengaruhi mutu pengendalian internal. Banyak karakteristik yang mungkin ditampilkan dalam bagian dari falsafah manajemen dan gaya pengoperasian. Karakteristik tersebut yaitu pendekatan dalam pengambilan dan memantau resiko bisnis. Yang kedua, mengandalkan pertemuan informasi dengan manajer-manajer kunci lawan, sebuah sistem formal dari kebijakan tertulis, indikator-indikator kinerja dan laporan-laporan pengecualian. Yang kedua, sikap-sikap dan tindakan-tindakan dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, pemilihan yang konservatif atau agresif dari prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia. Yang kelima, kesadaran dan konservatif dalam pengembangan perkiraan akuntansi. Yang keenam, pengembangan dan pengertian terhadap risiko-risiko yang diasosiasikan dengan teknologi informasi. Dan yang terakhir, sikap-sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi-fungsi akuntansi dan personil. Komponen yang keempat yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas dari suatu perusahaan. Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja penyeluruhan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas. Pengembangan struktur organisasi untuk suatu organisasi menyangkut perumusan kewenangan dan tanggung jawab, serta alur pelaporan yang dituangkan dalam bentuk bagan organisasi. Pemahaman hubungan tersebut diperlukan untuk menilai lingkungan pengendalian organisasi dan dampaknya terhadap aktivitas kebijakan dan prosedur pengendalian. Komponen yang kelima yaitu Dewan Komisaris atau Direksi dan Komite Audit yang efektif. Dewan Komisaris dan Komite Audit secara signifikan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian suatu entitas. Panitia audit merupakan subpanitia dari Dewan Direksi yang biasanya terdiri dari direktur-direktur yang bukan merupakan bagian dari tim manajemen. Dewan Komisaris dan Panitia Audit adalah orang-orang terpercaya dan secara aktif mengawasi akuntansi entitas, kebijakan, prosedur-prosedur pelaporan. Itu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab merupakan perpanjangan dari pengembangan suatu struktur organisasi. Wewenang dan tanggung jawab mencakup penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas dibebankan dan harus saling mempengaruhi satu sama lain dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan entitas dan setiap individu pertanggungjawaban atas hal apa. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang nomor 7 adalah kebijakan dan prosedur kepegawaian. Agar pengendalian internal efektif adalah penting bahwa kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang diterapkan akan menjamin bahwa personil entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Praktik tersebut mencakup kebijakan perekrutan karyawan dan proses penyeleksian yang dikembangkan dengan baik, orientasi personil baru terhadap budaya dan gaya operasi entitas, kebijakan pelatihan yang dikomunikasikan, peran protektif dan tanggung jawab, tingkat pendisiplinan untuk pelanggaran terhadap perilaku yang diharapkan, pengevaluasian, konseling, dan mempromosikan orang berdasarkan kinerja periodik, serta program kompensasi yang memotivasi dan memberikan penghargaan atas kinerja yang tinggi sambil menghindari disinsentif terhadap perilaku etis. Efektif
Tidaknya pengendalian internal tergantung pada kebijakan dan praktik tentang sumber daya manusia yang dianut. Hal ini akan menentukan apakah setiap karyawan memiliki integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Pengendalian internal yang selanjutnya adalah penilaian resiko. Penilaian resiko adalah identitas, analisis, dan manajemen resiko entitas yang relevan dengan menyusun laporan keuangan yang disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di umum. Proses penilaian resiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dan laporan keuangan. Penilaian resiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan resiko yang muncul akibat beberapa kondisi, terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Identifikasi resiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal secara pengembangan, teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya komponen karyawan, serta dari aktivitas bisnis dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Sedangkan analisis resiko meliputi mengestimasi signifikan risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko dan bagaimana mengelola risiko. Komponen struktur pengendalian yang selanjutnya adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat operasionalnya dan fungsional dalam sebuah entitas. Meskipun aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan baik secara manual maupun dengan komputer, namun saat ini penggunaan komputer telah semakin meluas, di mana pengendalian yang terkomputerisasi lebih sering digunakan untuk berbagai tujuan. Yang pertama, memisahkan tugas yang memadai. Yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumentasi dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik. Dan yang terakhir, pengecekan independen dan pelaksanaan. Komponen struktur pengendalian internal yang selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara pencegahan salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah yang pertama, sah, yang kedua, telah diotorisasi, yang ketiga, telah dicatat, keempat, telah dinilai dengan wajar, yang kelima, telah dicatat dalam periode seharusnya, dan yang terakhir telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Komponen yang selanjutnya adalah pemantauan. Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada sewaktu-waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam suatu entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contoh, dalam berbagai entitas, auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi tidaknya sistem pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Evaluasi terpisah adalah penilaian periodik atau semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh personil internal atau oleh pihak luar sebagai kantor, seperti kantor akuntan publik. Soft control-nya yaitu lingkungan pengendalian dan penilaian resiko, dan hard control-nya yaitu aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Internal auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang telah berhasil mengenai ketelitian, dapat dipercayanya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan perusahaan, serta pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pemimpin perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penelitian,
saya ulangi, penilaian, saran, komentar mengenai kegiatan yang diaudit. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan memadai tindaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang terakhir, menyarankan kebaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa internal auditor antara lain memiliki peranan dalam yang pertama, pencegahan kecurangan, yang kedua, mendeteksian kecurangan, dan yang ketiga, penginvestigasian kecurangan. Saya akan membahas mengenai peran auditor internal yang pencegahan kecurangan. Untuk lebih berhasilnya peran auditor dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan, sebaiknya internal auditor perlu memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan, karena pencegahan terhadap akan terjadi kecurangan tersebut. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal menetapkan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 pokok. Yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi serta kebutuhan terhadap hukum. Dan yang terakhir, peraturan yang berlaku. Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah, antara lain dengan cara berikut. Yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk pengendalian jalannya perusahaan semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi biasa dijalankan secara efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Yang kedua, mengefektivitaskan aktivitas pengendalian. Yang pertama, review kinerja. Yang kedua, pengelolaan informasi. Yang ketiga, pengendalian fisik. Dan yang keempat, pemisahan tugas. Pencegahan yang ketiga, mengikatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip good corporate governance. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah: yang pertama, keadilan; kedua, transparansi; ketiga, akuntabilitas; keempat, tanggung jawab; kelima, moralitas; keenam, kehandalan; dan yang ketujuh, komitmen. Pencegahan yang selanjutnya adalah mengefektivitaskan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama, sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kompetensi internal auditor. Beberapa bagian kompetensi kunci mencakup bagaimana auditor internal harus belajar lebih baik sebelum memulai karir mereka, dan bahkan ketika memperoleh pendidikan dasar. Tujuan dari bab ini adalah untuk meningkatkan auditor internal mengenai pelajaran dan bagian untuk seorang profesional dalam praktek auditor internal yang modern, serta memberikan beberapa bimbingan terbaik untuk membantu auditor internal membangun sebagai kompetensi kunci audit internal. Pentingnya kompetensi kunci audit internal. Kompetensi kunci audit internal sebagai keterampilan yang diperlukan untuk melakukan audit internal yang efektif. Sementara beberapa profesional mungkin terlihat pilihan berbeda, menambahkan atau menghapus beberapa di antaranya.
Yang pertama, keterampilan wawancara. Ketika wawancara orang manajer unit atau anggota staf dalam sebuah sistem produksi, internal auditor harus dapat bertemu dengan orang-orang, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang kedua, keterampilan analisis. Seorang auditor internal harus memiliki kemampuan untuk melihat serangkaian peristiwa dan data yang kadang-kadang terputus dan dapat menarik beberapa kesimpulan awal dari materi. Yang ketiga, keterampilan pengujian dan analisis. Terkait dengan kemampuan analisis, internal auditor harus dapat meninjau beberapa peristiwa atau populasi data untuk melakukan tes yang akan menentukan tujuan audit sudah efektif. Yang keempat, keterampilan dokumentasi. Seorang auditor internal harus dapat mengambil hasil pengamatan audit dan menguji data serta dokumen tersebut secara lisan dan grafis, penggambaran lingkungan yang telah diobservasi. Yang kelima, merekomendasikan hasil dan tindakan korektif. Berdasarkan pengujian dokumen dan hasil analisis, auditor internal harus dapat mengembangkan rekomendasi yang efektif untuk tindakan perbaikan. Yang keenam, keterampilan komunikasi. Seorang auditor internal harus dapat mengomunikasikan hasil pekerjaan audit beserta dengan rekomendasi tindakan korektif untuk staf yang menjadi subjektif atau manajemen senior. Yang ketujuh, keterampilan negosiasi. Karena selalu biasa adanya perbedaan pendapat pada temuan audit internal dan rekomendasi, audit internal harus mampu menegosiasi hasil akhir yang sukses. Dan yang terakhir, komitmen untuk belajar. Auditor internal selalu dihadapkan pada perubahan dan bahan yang baru dalam operasi perusahaan dan profesi mereka, sehingga mereka harus memiliki gairah untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.